Kita. Jadi karena kondisinya kita dalam kuliah daring, tentu nggak semua juga yang punya kesempatan bertemu seperti kita ya. Ada yang memang sinyalnya susah, ya alasannya ya, ada yang kondisi-kondisi lain yang menyebabkan dia tidak bisa bergabung. Tapi insya Allah sama-sama kita insya Allah nanti yang tidak bisa bergabung akan kita share dalam bentuk video ya. Mereka akan tetap bisa belajar dan nanti ini akan ada videonya nanti habis perkuliahan ini. Karena Zoom ini biasanya dia akan merekam. Nah, ya Rabbal Alamin. Kita nabda dari sana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah mulai, Ustazah unmute semuanya ya. Jadi nggak ada yang bisa berbicara dulu sampai nanti habis semester ini. Ada yang sudah ikut micro teaching? Mungkin yang semester 6 itu sudah ya, sudah ada micro teaching dan sudah persiapan untuk PPL. Ini harus bisa ini, bagaimana cara membuat rancangan pembelajaran ya, program pembelajaran, itu singkat dengan RPP. Jadi RPP itu adalah tugas guru. Tugas seorang guru di dalam, jadi tugas seorang guru ya, sebelum kita masuk ke dalam RPP, bagaimana ada itu program tahunan, program semester, ada silabus, ada RPP, kita tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan tasmim ya, perencanaan pembelajaran itu apa ya. Jadi kalau kita sudah paham makna pembelajaran, tentu lebih memudahkan ya bagi kita calon-calon guru untuk merancang pembelajaran yang bagus atau yang baik. Ya. Yang dimaksud dengan tasmim ya, tasmim atau perencanaan pembelajaran itu adalah apa? Apa itu? Nah, maksud dengan rencana kan gambaran keputusan apa yang kita ambil untuk masa datang. Itu dimaksud dengan perencanaan. Sedangkan pembelajaran sendiri itu adalah proses interaksi antara guru dan siswa ya. Di dalamnya ada transfer of knowledge, pemindahan ilmu atau informasi kepada siswa yang disebut dengan materi ya, dengan menggunakan metode yang tepat, menggunakan media, kemudian dievaluasi, tapi tujuannya cuma satu, mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah learning, ya, atau instruksional. Ya, makanya dalam silabus kita ada model instruksional ya. Jadi instruction itu sebenarnya juga pembelajaran. Cuman ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada pembelajaran. Nah ya, kita tahu ada namanya tadris. Makanya guru juga mudaris. Apa bedanya tadris dan ta'lim? Kita mengenal istilah ta'lim al-lughah al-arabiyah ya, bukan tadris al-lughah al-arabiyah. Kenapa lebih dipakai istilah ta'lim? Ya, karena pembelajaran itu lebih luas cakupannya daripada pengajaran sendiri. Jadi kalau tadris itu artinya pengajaran, ya, tugasnya guru. Jadi identik dengan guru yang mengajar. Sementara ta'lim itu guru mentransfer knowledge itu, memberikan pengajaran kepada siswa, tetapi ada interaksi siswa di sana yang ada perubahan tingkah laku siswa. Nah, sehingga terjadi pembelajaran. Jadi proses belajar mengajar itu namanya pembelajaran. Ya. Sedangkan ta'allum, ya, ta'allum itu belajar. Belajar itu belajar itu pada peserta didik ya, proses mendapatkan informasi baik dari buku atau dari pengalaman, itu namanya belajar ya. Jadi ta'lim, tadris dan ta'allum ya. Pembelajaran itu sebenarnya merupakan sebuah sistem ya, makanya di awal-awal silabus kita belajar pembelajaran sebuah sistem. Kenapa pembelajaran itu sebagai sebuah sistem? Kita tahu ya, sistem itu adalah seperangkat unsur-unsur yang saling berkaitan. Ada sistem informatika, ada sistem banyak ya, sistem mutualisme. Itu kan seperangkat unsur yang saling bersambungan dan berhubungan, nggak bisa dipisahkan. Nah, pembelajaran juga begitu ya. Pembelajaran sebagai sebuah sistem artinya adalah pembelajaran itu merupakan cakupan dari komponen-komponen yang ada, yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, apa saja komponen pembelajaran? Di dalamnya ada guru atau pendidik,
peserta didik. Kemudian guru menyampaikan materi, itu namanya materi ya, bahan ajar. Lalu dia butuh metode yang tepat supaya sampai kepada siswa, supaya siswa lebih paham. Ya, jadi walaupun ada yang mengatakan ya, guru butuh metode, di at-tariqah ahammu minal madah. Ya, materi saja ada, tapi metodenya nggak tepat, bisa jadi siswanya nggak paham. Nah, jadi makanya ada mata kuliah kita yang khusus belajar metode-metode ya, metode pelajaran bahasa Arab MPBA. Sudah belajar semester ini? Sudah sama Ustaz Zainul ya, MPBA. Ada lagi nanti memudahkan metode itu sampai, kita butuh media. Nah, sebenarnya ini ada media itu berupa slide, berupa infokus ya, semuanya itu merupakan media pembelajaran, memudahkan siswa lebih paham. Nah, itu juga komponen pembelajaran. Terakhir nanti ada evaluasi ya, dan semuanya hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebagai seorang guru tentu harus menjadi guru yang profesional ya. Calon-calon guru, maka kita belajar teorinya dulu sekarang, bagaimana menjadi guru yang profesional. Ada kompetensi namanya. Kompetensi adalah segala sesuatu, sikap ya, dalam bentuk yang dimiliki oleh seorang guru ya. Kalau namanya kompetensi itu ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa saja itu? Pertama, kompetensi pedagogik. Pedagogik ini berkaitan dengan pendidikan, ya, cara mendidik. Artinya guru dia harus memberi bagaimana materi, ya, bagaimana cara menyampaikan materi, bagaimana menyusun materi ini supaya sesuai dengan alokasi waktu yang ada, itu kompetensi pedagogik ya. Lalu yang kedua namanya kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini berkaitan dengan kemampuan guru itu sebagai profesinya. Itu guru itu memang jobnya harus sebagai benar-benar guru. Jadi kalau mau mengajar bahasa Arab, ya yang dimaksud dengan kompetensi profesional itu adalah memang guru-guru yang lulusan bahasa Arab. Ya, jurusan pendidikan bahasa Arab itu tepat untuk mengajar bahasa Arab. Jangan nanti dia tamatan olahraga kemudian mengajar bahasa Arab, ya berarti belum profesional dia. Ya, yang ketiga ada namanya kompetensi personal. Kompetensi personal itu berkaitan dengan personal guru, ya dia harus punya kompetensi di sana, kepribadiannya, ya berkaitan dengan kejujuran, ya guru harus bisa menjadi uswah hasanah bagi murid-muridnya. Nah, makanya personal guru itu akan menjadi imitasi ya bagi siswanya, ya. Maka ada pepatah mengatakan guru kencing berlari, berdiri, murid kencing berlari, ya. Karena memang guru itu menjadi uswah, jadi kompetensi personal namanya ya, kejujurannya, tanggung jawabnya semuanya harus dimiliki oleh guru. Kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan cara guru, kompetensi yang dimiliki oleh guru, bagaimana bisa dia bersinergi dengan siswanya ya. Sosial ya, ada komunikasi ya, bagaimana dia bisa mengatur kelas dan seterusnya. Itu harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, itu yang harus direncanakan oleh guru. Jadi bagaimana sebelum mengajar, guru sudah merencanakan. Ya, sama seperti kita belajar. Sudah punya perencanaan belum tamatnya tahun berapa? Ya, bagi yang nggak punya perencanaan, nanti akan jalannya belum masih panjang ya. Jadi orang yang nggak punya perencanaan, kalau dalam pepatah apa? Tampil tanpa perencanaan, mundur tanpa penghormatan. Ya, apapun harus punya rencana. Apa rencana saya hari ini ya? Dia sudah harus merencanakan. Ada namanya program tahunan. Itu yang akan kita bahas nanti ya. Program tahunan, ada program semester. Jadi jauh-jauh hari guru itu sudah mempersiapkannya. Gimana kira-kira sanggup jadi guru? Ya, ternyata guru itu berat ya. Mereka nggak akan sanggup, biar kami aja ya, karena kami fakultas tarbiyah ya, memang calon-calon guru ya. Dan di fakultas tarbiyah tentu diajarkan ya berkaitan dengan kompetensi guru ini. Nah, kenapa kita punya butuh perencanaan? Karena perencanaan itu nanti menjadi acuan kita untuk mencapai tujuan ya. Sesuai nggak rencana kita dengan tujuan kita? Karena rencana kita yang ada, ya kita tinggal checklist. Oke, selesai ya. Ternyata tujuan kita tercapai. Nah, itu pentingnya perencanaan pembelajaran ya. Jadi pembelajaran pun butuh berencana ya. Apa manfaatnya ya? Ya,
Jadi perencanaan itu alat untuk memecahkan masalah. Mungkin dalam pembelajaran itu akan bertemu ketimpangan-ketimpangan, ada masalah-masalah, mungkin dari segi siswa, ya. Siswa itu kan berbagai macam karakternya ya, yang disebut dengan al-furuq al-fardiyah. Kalau dalam pembelajaran ilmu lugah nafsi namanya furuq fardiyah. Karakteristik siswa itu macam-macam, nggak semuanya yang pintar, nggak semuanya juga yang berasal dari keluarga yang baik ya. Makanya ada cenderung masalah-masalah itu akan muncul di lokal ya. Belum lagi dalam hal masalah pembelajaran itu nggak sampai kepada siswa karena medianya nggak ada. Ini contohnya ya, Ustazah udah, Masya Allah, Ustazah udah mempersiapkan untuk ngajar ini ya, bikin slide-nya, bikin rancangan apa yang diajar begitu ya, tapi nggak kelihatan ini karena faktor Zoom-nya ya, Ustazah ini masih kita sama-sama belajar ya, jadi nanti bisa diperbaiki ini. Tapi insya Allah nanti di videonya akan Ustazah bikinkan slide-nya ya. Jadi bagi yang kemarin belajar sama Ustazah itu videonya sudah ada slide-nya. Jadi Ustazah masukkan nanti di video. Sekarang mungkin bisa mendengarkan Ustazah saja. Nah, jadi ada dalam perencanaan itu nanti kesenjangan. Kesenjangan itu adalah masalah. Ya, masalah dalam pembelajaran. Dan nanti bagi seorang guru ada namanya need assessment. Need assessment itu adalah bagaimana seorang guru mampu menganalisis kebutuhan. Lihat di silabusnya ya, ada analisis kebutuhan ya. Apa itu analisis kebutuhan? Analisis kebutuhan itulah proses seorang guru mengumpulkan informasi-informasi ya, data-data apa yang menjadi masalah sekarang. Masalah itu apa? Kesenjangan, kebutuhan itu apa ya? Kesenjangan antara yang ada, yang real, dengan yang belum ada, atau yang diinginkan. Biasanya orang butuh ketika dia tidak ada ya. Kalau sudah ada berarti nggak butuh. Nah, dan pembelajaran kita butuh apa? Oh, sekarang saya sudah semester 4. Kayaknya saya butuh buku-buku yang berkaitan dengan jurusan. Saya butuh laptop. Itu kebutuhan. Nah, itu perlu dianalisis ya, bagaimana nanti kebutuhan-kebutuhan itu bisa disiapkan sehingga tujuan pembelajaran tadi tercapai. Itu disebut dengan analisis kebutuhan ya. Nah, contohnya kalau dalam pembelajaran ya, kita mengharapkan ya, tujuan pembelajarannya siswa itu mampu menulis bahasa Arab dengan baik dan benar ya, dalam maharah kitabah. Ternyata siswa saja belum mampu untuk melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini masalah. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan oleh guru? Mungkin guru perlu mengajar imla dulu ya, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah atau hal-hal lain yang mungkin bisa tercapai tujuan tadi. Nanti disebut dengan analisis. Dalam need assessment ini, menganalisis kebutuhan itu, ya, pertama kita kumpulkan informasi, lalu diidentifikasi apa kesenjangan atau kebutuhan yang ada. Dalam pembelajaran sepertinya belum ada ini. Kemudian analisis performance namanya ya. Lalu identifikasi apa kira-kira yang menjadi penghalang. Kenapa siswa itu belum juga mahir menulis ya? Apa hambatannya? Mungkin dia berasal dari belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Identifikasi itu ya. Kemudian identifikasi karakteristik siswa. Ya, siswa ini berasal dari mana ya? Kita lihat, ada analisis kebutuhan itu ada dua ya sumbernya. Pertama adalah analisis kebutuhan akademis. Nah, kalau akademis itu tentu berkaitan dengan pembelajaran ya, dalam sebuah lembaga pendidikan. Sementara analisis kebutuhan non akademis mungkin tidak berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam pembelajaran itu ya. Lalu ada nanti antum akan bertemu ya, sebelum bikin RPP pahami dulu apa itu materi, apa itu tujuan ya, sebelum nanti kita terakhir membuat RPP ya. Karena kalau nggak paham RPP, nggak ngerti materi saja nggak paham, tentu nggak bisa. Karena dalam RPP itu kita harus mencantumkan nanti ada materi apa itu ya, metodenya apa, media yang digunakan apa, bagaimana alokasi waktu mah. Nanti kalau dalam mata kuliah antum ada sebenarnya ini ya, bagian khusus seperti mata kuliah materi pengembangan materi ajar ya, itu ada materinya. Nanti kalau nggak ada di S1 mungkin di pascasarjana bertemu ya. Kemudian ada nanti metodologi pembelajaran bahasa Arab, ada lagi ya. Jadi kalau ingin dalam bagaimana ilmu tentang pembelajaran khususnya, maka ikuti semuanya ya perkuliahan itu. Ada nanti dalam pembelajaran itu istilahnya standar kompetensi ya, standar kompetensi lulusan. Tahu? Pernah dengar? SKL ya. Apa itu standar kompetensi? Ya, standar kompetensi lulusan itu adalah kualifikasi kemampuan lulusan ya, mencakup
pengetahuan atau disebut dengan apa? Kognitif, ya. Sikap itu apa? Afektif dan psikomotor atau keterampilan. Jadi itu ya. Jadi kemampuan siswa itu dalam 3 ranah aspek itu menjadi standar kelulusan, ya. Ada yang lulus mungkin dari segi nilainya bagus, ya, mungkin nilainya tinggi, tapi sikap dan keterampilannya rendah, maka dia belum dikatakan lulus. Nah, itu disebut dengan SKL, ya, standar kompetensi lulusan. Ada standarnya juga. Nanti standar kompetensi lulusan itu akan tertuang di dalam kurikulum, ya. Ada yang namanya kompetensi inti. Ya, pernah dengar ya? Kompetensi inti itu juga disebut dengan standar kompetensi. Ya, apa itu? Kompetensi itu adalah kualitas yang dimiliki siswa untuk memenuhi standar kelulusan tadi. Ya, jadi ibaratnya kompetensi inti itu adalah penjabaran atau pelaksanaan dari SKL itu. Ya, nanti kompetensi inti itu akan dijabarkan lagi, ya, akan dijabarkan lagi dalam bentuk standar kompetensi dasar. Itu namanya kompetensi dasar, dalam bentuk kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu adalah kemampuan mencapai kompetensi inti. Nah, jadi setelah kompetensi dasar, kompetensi inti, nanti ada namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah konten atau kompetensi yang termasuk dalamnya sikap, pengetahuan, keterampilan tadi, tapi bersumber dari kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dan semuanya itu nanti tercakup dalam kurikulum. Semuanya Ustazah waktu awal pertemuan sudah menyampaikan untuk menyediakan kurikulum. Ada punya semuanya? Ada ya? Kurikulum 2013 itu ada ya? Nanti bisa dilihat. Bagi yang belum ada mungkin bisa di searching di Google, ada itu ya. Bagaimana kurikulum itu? Di sana dijelaskan ada kompetensi dasar atau kompetensi inti ya. Standar kompetensi ya atau kompetensi inti. Ada juga disebut dengan kompetensi dasar. Nah, itu enggak guru yang buat. Enggak guru yang buat. Jadi guru cuma menjabarkan saja nanti dalam bentuk indikator-indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, nanti ada namanya indikator. Ya, oke. Kita lihat ada namanya indikator. Apa itu indikator? Nah, ini. Indikator itu adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang di dalamnya apa? Ada perubahan perilaku siswa ya. Biasanya siswa itu baru dikatakan belajar kan ada perubahan perilaku ya. Sehingga disebut dengan ta'alum itu apa? Ta'alum itu adalah taghyir as-suluk, ya, perubahan perilaku. Apakah itu perubahan pengetahuan dari awalnya nggak tahu jadi tahu, ya, yang awalnya nggak ada adabnya ya, tapi ketika sudah belajar mulai bersikap baik ya sama orang itu namanya pembelajaran. Jadi ada perubahan perilaku ya, mencakup perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, dan indikator itu adalah pencapaian standar kompetensi dasar tadi. Jadi ibaratnya dari SKL itu kemudian dikembangkan menjadi kompetensi inti, standar kompetensi ya, kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk kompetensi dasar. Nah, kemudian dibuatlah indikatornya. Indikator itu apa? Merupakan tercapai enggak kompetensi dasar. Jadi ada beberapa buah nanti ya. Nah, dan itu direalisasikan nanti dalam bentuk perilaku hasil belajar ya. Hasilnya nanti apa? Itu yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Jadi banyak ada istilah-istilah yang antum harus tahu ya. Itu disebut dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dikenal dengan istilah instructional objective ya. Perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi. Nah, orang guru itu mengajar kan pasti ada niatan ya. Pasti ada tujuan. Apa tujuannya? Yang dimiliki apa dia ingin hasil belajar itu dimiliki, dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, setelah ngajar, setelah ingin antum ngerti apa yang disampaikan, paham. Nah, itu tujuan pembelajaran. Ya, nggak sekedar itu, tapi ada nilai-nilai lain. Tujuan pembelajaran. Nah, itu ya. Jadi antum harus paham itu dulu sebelum merumuskan nanti dalam bentuk RPP, ya. Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran? Jadi ada istilahnya A, B, C, D ya. A, B, C, D. Audience. Itu audience. Tentukan dulu siapa audiens kita. Tentu kalau bagi seorang guru tentu audiensnya adalah peserta didik ya. Yang kedua namanya behavior. Behavior itu guru harus tahu bagaimana kemampuan yang ingin dicapai. Behavior itu sebenarnya maknanya adalah lingkungan ya, tapi apa kemampuan yang dicapai. Kemudian ada namanya C, yang C itu adalah condition.
condition itu adalah kegiatan yang akan dilakukan siswa, bagaimana kondisinya, ya. Lalu namanya D, degree. Degree itu adalah tingkatan ya, prosedurnya bagaimana ya, dengan benar sesuai dengan prosedur, dengan santun, percaya diri, itu degree namanya. Jadi begitu cara merumuskan tujuan pembelajaran ya. Nah, kalau sudah dapat nanti tujuan pembelajaran, baru guru itu mengembangkan materi pembelajaran ya. Ada, kalau mau lebih dalam, ada sebenarnya kuliahnya ini ya, memang materi pembelajaran. Kita jemput sedikit ya. Apa yang disebut dengan materi pembelajaran? Ya, yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan oleh guru itu kan namanya materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi mananya bersama tadi ya. Jadi ada 3 ranah aspek yang dimiliki oleh siswa yang tertuang dalam materi pembelajaran. Jadi itu yang jadi materi pembelajaran. Lalu dari mana sumbernya materi pembelajaran? Materi pembelajaran itu bisa saja nanti sumbernya dari tempat ya. Apa contohnya kalau dari tempat? Seperti lingkungan alam ya. Antum kalau memberikan materi ya, materinya dari mana sumbernya? Oh, saya lihat sendiri Ustazah ya, ada di saya lihat gempa ya. Bagaimana proses terjadinya, saya lihat rumah-rumah hancur, itu kan alam ya, yang dilihatnya ya. Lalu dari laut, bagaimana terjadinya ombak ya, dalam pelajaran materi dan seterusnya ya. Atau materi itu bisa dalam bentuk benda ya. Benda itu seperti apa ya? Seperti menhir, seperti candi ya. Kita pergi ke suatu daerah, kemudian nampak benda, atau kita mau menjelaskan sesuatu kepada siswa, kemudian kita tampilkan benda. Wah, Ustazah, extra food itu apa ini misalnya? Ini materinya berupa benda. Nah, lalu materi itu sendiri bisa berupa orang ya. Kalau antum mau bikin penelitian, itu kan nggak melulu dari buku ya. Itu materi. Materi itu dari mana dapat sumbernya ya? Dari kepala sekolah misalnya diwawancarai, atau dari guru itu sendiri, itu materi. Di sumber materi yang antum dapatkan sekarang dari mana? Ya, dari guru misalnya ya. Atau materi itu bisa dapat dari buku, ini sudah pasti ya. Materi ajar itu dari buku sudah pasti itu. Lalu dari peristiwa dan fakta yang terjadi ya. Itu sumber-sumber materi pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Materi pembelajaran itu harus sesuai juga ya, harus ada caranya juga, ada analisis juga ya. Pertama, hendak sesuai dengan tujuan instruksional. Tentu materi yang kita ajar sesuai dengan kurikulum ya. Nanti guru mau mengajarkan tapi nggak sesuai kurikulum ya, nggak tepat. Jadi materi itu harus sesuai dengan tujuan instruksional tadi ya, kurikulumnya. Harus sesuai juga dengan tingkatan akademis siswa. Kita ngajar materi bahasa Arab untuk mahasiswa. Ya, ternyata yang diajarkan adalah pengenalan huruf hijaiyah. Nggak tepat ya, karena mahasiswa harusnya tingkatnya sudah mutakadim. Jangan lagi untuk mustawa mubtadi. Ya, begitu juga untuk mustawa mubtadi. Kita ngajar bahasa Arab tingkat SD. Malah yang diajar cara menulis penelitian ilmiah berbahasa Arab. Wah, nggak mungkin ya. Dia harus sesuai dengan materinya. Terus materi terajan itu harus terorganisasi secara sistematik dan berkesinambungan ya. Ada yaitu analisis materi pembelajaran. Oke. Lalu ada lagi nanti dalam materi pembelajaran ya. Materi itu guru harus mampu memilih materi yang tepat ya. Kan materi itu banyak ya di berbagai buku, berbagai sumber buku. Nah, guru harus bisa juga mengidentifikasi jenis materi cakupannya ya. Disesuaikanlah nanti dengan kurikulum lah ya. Dalam itu dikemas nanti dalam sebuah bahan ajar. Jadi materi itu dikemas dalam sebuah bahan ajar. Tapi ada dalam bentuk novelty namanya. Pertama bermakna ya, harus sesuai dengan pengalaman siswa, disebut dengan proximity. Harus ada juga di sana dikemas sehingga menggugah emosi siswa dan juga ada humornya juga ya. Jadi nggak kaku. Jadi siswa itu juga butuh relax ya ketika menerima materi pembelajaran. Oke. Jadi materi itu nanti bisa berbentuk bahan ajar ya, jadi bisa menjadi bahan ajar. Makanya ada nanti bahan ajar itu berupa bahan ajar cetak ya, seperti modul, LKS, buku, itu bahan ajar ya. Yang kita lihat materi-materi yang terdapatkan di bangku sekolah, itu kan dalam bentuk itu ya, materi bahan ajar cetak. Handout, buku, modul, LKS ya, itu semuanya bahan ajar. Ada lagi bahan ajarnya nanti berbentuk audio ya, makanya mungkin berbentuk kaset. Ada orang yang mendapatkan materinya dari kaset kan, berbentuk kaset. Ada materi itu yang didapatkan dari video atau film ya, itu banyak audiovisual namanya. Oke.
Jadi ada nanti, dalam pembelajaran itu ada beberapa istilah yang antum harus tahu ya, yang kita harus tahu sebagai seorang guru. Ada namanya model pembelajaran, pernah dengar ya? Ada model, dalam bahasa Arab namanya namuzaj, ya. Ada model pembelajaran, ada pendekatan atau madkhal, ya, atau approach, ya, dalam bahasa. Ini resume share, ada resume share di sini. Pendekatan, strategi, metode, teknik itu ya. Ada istilahnya model pembelajaran. Ada namanya pendekatan pembelajaran ya, pendekatan. Nama bahasa Arab namanya madkhal. Ya, dalam pendekatan itu ada namanya madkhal, teknik beda madkhal. Ada namanya strategi, strategi pembelajaran, istrategi ya. Ya. Ada namanya metode. Nah, ya, tariqah. Ya, ada namanya teknik. Ya, teknik pembelajaran atau teknik ya. Sebenarnya semuanya punya hubungan yang sama ya, artinya model itu adalah rangkaian pembelajaran. Jadi model itu sifatnya umum ya, semua metode, teknik, strategi itu adalah model pembelajaran ya. Dan kemudian jika di dalamnya ada pandangan hakikat teoritis, dalamnya itu namanya madkhal. Makanya ada namanya madkhal dalam pembelajaran bahasa ya. Ada mempelajari bahasa hanya untuk satu cakupan ya. Ada madkhal namanya ya, pendekatan tradisional, ada pendekatan komunikatif, itu pendekatan itu ya, ada semacam teori atau hakikat dalam pembelajaran bahasa namanya pendekatan. Tapi ketika materi tadi ya, pendekatan tadi disampaikan dalam bentuk konsep ya, atau rencana adalah bentuk strategi, gimana ya caranya supaya pendekatan tadi sampai, tentu ada strategi. Nah, strategi itu disebut dengan strategi ya, ini disebut dengan strategi. Ya. Nah, jika sudah ya materi tadi ya masih dalam bentuk pembelajaran, dipilih langkah yang tepat ya. Tariqah itu kan jalan ya, tariqah metode yang tepat. Itu disebut dengan metode. Ada prosedur dalam pembelajaran, nah, dalam proses kerangka pembelajaran itu namanya metode. Nah, lalu dalam bentuk teknik, jika caranya itu tindakan itu khas, ada teknik tersendiri loh, ada tekniknya, itu namanya dengan teknik. Jadi ibaratnya kalau digambarkan seperti ini ya, model pembelajaran, kemudian di dalamnya ada pendekatan, dalam pendekatan itu ada nanti strategi, dalam strategi itu ada metode, ada teknik. Nah, begitu. Jadi hubungannya menentukan metode pembelajaran ya. Nah, dari dalam menentukan metode pembelajaran itu harus ada pertimbangannya juga. Ya, dalam memilih metode. Kira-kira metode ini tepat nggak dipakai untuk materi yang ini? Tentu ada prinsip-prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran ya. Harus sesuai dengan fasilitas yang ada ya, dengan efektivitas biaya ya. Yang paling jelas harus sesuai dengan isi atau program ya. Nah, ada jenis metode. Dalam pembelajaran bahasa Arab apa saja yang antum tahu? Metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Apa? Jadi sebenarnya ada 3 ya, dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada 3 metode. Pertama, metode itu berpusat kepada bahasa sendiri. Jadi yang antum pelajari dalam pembelajaran bahasa Arab ada metode yang namanya tariqah terjemah ya. Metode klasik ya, biasanya diterjemah aja, belajar bahasa Arab gimana caranya? Ya udah terjemah aja semuanya ya. Itu namanya metode terjemah. Ya, itu metode klasik namanya, yang pertama kali ya, gramatika terjemah namanya. Ada namanya metode langsung atau metode mubasyarah. Ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, apa ya contohnya, kita menjelaskan sesuatu. Kita ini buku ya, Tasmim Ta'lim Lughah Arabiyah. Kita ingin menjelaskan metode ini dalam bentuk mubasyarah. ما هذا؟ هذا الكتاب يستعمله الطلاب لفهم عن تصميم تعليم اللغة العربية. Nah, ini kita jelaskan secara langsung, namanya tariqah mubasyarah. Jadi nggak perlu diterjemah, tapi siswanya paham sendiri. Namanya tariqah mubasyarah. Ada namanya tariqah qiraah. Ya, kalau dalam metodenya bukunya